Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah logika akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul macam-macam penyimpulan. Penyimpulan dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan manusia dengan akal budinya, di mana dari pengetahuan yang telah dimiliki dan berdasarkan pengetahuan itu bergerak maju untuk memperoleh pengetahuan yang baru. Bila mana proses penyimpulan yang bekerja adalah manusia sebagai suatu keseluruhan dengan akal utamanya akal budi atau mind. Unsur pokok dalam penyimpulan. Yang pertama, pangkal pikir, yaitu pengetahuan yang dipakai sebagai pangkal atau titik tolak bagi terwujudnya pengetahuan lain. Yang kedua, konsekuen, kesimpulan atau konklusi, yaitu pengetahuan baru yang diperoleh dari anteseden atau pangkal pikir. Yang ketiga, validitas atau kesahan, yaitu penalaran yang baik atau suatu penalaran yang menghasilkan kesimpulan yang benar, bila mana bertitik tolak pada premis. Yang terakhir, anteseden dan konsekuen selalu merupakan suatu keputusan yang tersusun atas term-term. Jenis-jenis penyimpulan. Yang pertama, penyimpulan tidak langsung. Penyimpulan tidak langsung adalah proses penyimpulan di mana kita menarik sebuah kesimpulan melalui dua premis atau lebih yang dipersatukan. Penyimpulan ini merupakan proses akal budi membentuk sebuah proposisi baru atas dasar penggabungan proposisi-proposisi yang lama. Inilah yang disebut penalaran dalam arti sempit. Penalaran ini bermula dari sebuah kebenaran tertentu menuju pada kebenaran yang baru yang berbeda dari yang lama, tetapi tetap mendasarkan diri pada kebenaran lama tersebut. Contohnya, semua orang Jepang berasal dari bangsa Ainu. Hayashi adalah orang Jepang, jadi Hayashi adalah keturunan bangsa Ainu. Macam-macam penyimpulan tidak langsung. Yang pertama ada penyimpulan induksi. Penalaran induksi atau penyimpulan induksi merupakan proses berpikir berdasarkan kesimpulan umum pada kondisi yang khusus. Kesimpulan menjelaskan fakta, sedangkan faktanya mendukung kesimpulan. Induksi adalah pengambilan kesimpulan secara umum dengan berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari fakta-fakta yang khusus. Catatan, kesimpulan yang ditarik dengan proses pemikiran induksi ini sifat kebenarannya yaitu kemungkinan atau probability, ada peluang untuk benar dan ada peluang untuk salah. Contoh dari penyimpulan induksi ini yaitu apel di toko A rasanya manis, apel di toko B rasanya manis, dan apel di toko C rasanya juga manis. Hal-hal khusus di atas adalah toko yang berbeda-beda. Namun, dari perbedaan itu terkandung sifat-sifat yang sama atau hakikat, yaitu rasa manis. Jadi, rasa manis yang menjadi sifat, hakikat, dan substansi yang melekat dalam apel masing-masing toko itu sebagai kesimpulan umumnya. Yang kedua ada penyimpulan deduksi. Pembuktian melalui deduksi adalah sebuah jalan pemikiran yang menggunakan argumen-argumen deduktif untuk beralih dari premis-premis yang ada yang dianggap benar kepada kesimpulan-kesimpulan yang mestinya benar apabila premis-premisnya juga benar. Catatan, faktor konsistensi atau kohersi menjadi tuntutan mutlak dan berpikir melalui deduksi ini merupakan proses pemikiran di mana akal budi bertitik tolak pada hal-hal yang bersifat umum. Contoh dari penyimpulan deduksi ini yaitu Presiden berkewajiban memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY adalah menjabat sebagai seorang presiden. Jadi kesimpulannya yaitu Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY berkewajiban memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya. Yang ketiga ada penyimpulan silogisme. Silogisme adalah setiap penyimpulan tidak langsung yang dari dua proposisi atau premis-premis disimpulkan menjadi suatu proposisi baru atau sebuah kesimpulan. Premis yang pertama disebut premis umum atau premis mayor, dan premis yang kedua disebut sebagai premis khusus atau premis minor. Kesimpulan ini berhubungan erat dengan premis-premis yang ada. Jika premis-premisnya benar, maka kesimpulannya juga akan benar. Contoh dari penyimpulan silogisme ini yaitu premis mayor. Semua unsur negara dikerahkan untuk melakukan aksi tanggap darurat di Sulawesi Tengah. Premis minor, Tentara Nasional Indonesia atau TNI adalah unsur negara. Jadi kesimpulannya adalah Tentara Nasional Indonesia atau TNI dikerahkan untuk melakukan aksi tanggap darurat di Sulawesi Tengah. Kemudian penyimpulan langsung atau yang biasa disebut penalaran edukasi merupakan penyimpulan langsung dari suatu proposisi ke proposisi lain dengan pengolahan term yang sama. Penyimpulan langsung berarti juga menarik kesimpulan hanya dari satu pangkal pikir atau premis. Pengolahan term dalam edukasi dapat juga berbentuk penukaran kedudukan term atau berbentuk menegasikan term atau juga kedua-duanya. Penalaran edukasi ini secara sederhana dapat
dapat dibagi menjadi 3, yaitu penalaran konversi, penalaran inversi, dan penalaran kontraposisi. Penalaran konversi ini merupakan suatu bentuk penyimpulan langsung dengan jalan menukar kedudukan subjek dan predikat dari suatu prosesi tanpa mengubah makna yang dikandungnya. Proposisi sebagai premis disebut converted, sedangkan proposisi sebagai kesimpulan disebut konversi. Dalam konversi ini, kuantitas proposisi yang sama dan ada yang berubah. Selanjutnya yaitu penjabaran. A. Proposisi yang dikonversikan tetap sama kuantitasnya. S sama dengan P atau identik dengan P sama dengan S. Semua makhluk hidup yang membutuhkan makan sama dengan yang membutuhkan makan adalah semua makhluk hidup. Dua pernyataan di atas, kuantitas dan ruang lingkupnya sama atau identik. Selanjutnya S tidak sama dengan P atau identik P tidak sama dengan S. Semua makhluk hidup yang bernama manusia adalah bukan golongan binatang atau sama dengan semua makhluk hidup golongan binatang tidak sama dengan makhluk hidup yang bernama manusia. S berpotongan dengan P identik dengan P berpotongan dengan P. Sebagian warga negara Indonesia adalah beragama Nasrani. Identik dengan sebagian yang beragama Nasrani adalah warga negara Indonesia. B. Proposisi yang dikonversikan berubah bentuk dari universal ke partikular dan sebaliknya. Akan tetapi ruang lingkup dan luas cakupannya tetap sama. S meliputi P atau sama dengan S pernyataan dari P. Semua manusia membutuhkan makan. Proposisi atau pernyataan universal afirmatif implikasi itu setelah dikonversikan berubah menjadi proposisi atau pernyataan partikular afirmatif implikasi, yakni sebagian yang membutuhkan makan adalah makhluk manusia. Meskipun dua proposisi itu yang universal dan yang lain partikular, tetapi ruang lingkupnya atau luas cakupannya tetap sama, yakni terletak pada term manusia dan term makan. S pernyataan DP atau sama dengan S meliputi P. Sebagian makhluk hidup adalah manusia. Proposisi atau pernyataan partikular afirmatif implikasi itu setelah dikonversikan berubah menjadi proposisi atau pernyataan universal afirmatif implikasi, yakni semua manusia adalah golongan makhluk hidup. Meskipun dua proposisi itu yang satu partikular dan yang lain bersifat universal, akan tetapi ruang lingkup atau luas cakupannya tetap sama, yakni terletak pada term manusia dan term makhluk hidup. Selanjutnya ada penalaran inversi. Ini juga merupakan bentuk penyimpulan langsung dengan cara menegasikan subjek dan predikat pada suatu proposisi. Penalaran inversi juga dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada inversi penuh, dan yang kedua ada inversi sebagian. Inversi penuh sendiri yaitu menegasikan subjek dan predikat dari suatu proposisi yang semula. Contohnya seperti ini. Semua segitiga sama kaki, sudut alasnya sama besar. Yang kemudian menurut inversi penuh, dapat disimpulkan bahwa semua segitiga yang tidak sama kaki alasnya tidak sama besar. Dengan segitiga sama kaki sebagai S, dan sudut alasnya sama besar sebagai P. Kemudian yang kedua ada inversi sebagian, yaitu menegasikan subjek dan menetapkan predikat dari proposisi semula. Untuk contohnya, sebagian makhluk hidup diwajibkan berbakti kepada Tuhan, yang kemudian dapat disimpulkan semua yang bukan makhluk hidup tidak diwajibkan berbakti kepada Tuhan. Dengan makhluk hidup sebagai S dan berbakti kepada Tuhan sebagai P, dengan simbol-simbol yang tertera pada gambar. Kemudian ada penalaran kontraposisi. Penalaran kontraposisi juga merupakan bentuk penyimpulan langsung dengan cara menukar kedudukan subjek dan predikat serta menegasikannya. Proposisi yang semula sebagai premis tetap disebut premis, tidak ada pengkhususan nama, sedangkan proposisi yang sebagai kesimpulan disebut kontrapositif. Penalaran kontraposisi ini juga dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada kontraposisi penuh, dan yang kedua ada kontraposisi sebagian. Kontraposisi penuh ini dengan menukar kedudukan subjek dan predikat serta menegasikan keduanya dari proposisi semula. Untuk contoh dari kontraposisi penuh ini, semua makhluk yang berakal budi adalah berbudaya. Maka dapat disimpulkan semua makhluk yang tidak berbudaya adalah tidak berakal budi, dengan makhluk berakal budi sebagai S dan makhluk berbudaya sebagai P. Bentuk penalaran kontraposisi yang kedua adalah kontraposisi sebagian.
dengan cara menukar kedudukan subjek dan predikat, serta hanya menghasilkan predikat proposisi semula menjadi subjek dalam kesimpulan. Contohnya, semua ajaran ideologi Pancasila adalah tidak mengakui paham komunis, yang kemudian dapat disimpulkan bahwa sebagian yang tidak mengakui paham komunis adalah ajaran ideologi Pancasila, dengan ajaran ideologi Pancasila sebagai S dan paham komunis sebagai P, dengan simbol-simbol yang tertera pada gambar.